Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelas IP 6C, NIM 105641108119. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan Islam warga Muhammadiyah, kehidupan pribadi. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utamah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatul hasanah atau teladan yang baik. Landasan dan sumber pedoman hidup Islamiyah warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku yang berlaku dalam Muhammadiyah, seperti yaitu matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, matang kepribadian Muhammadiyah, khitbah perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan majelis tarjih. Kehidupan pribadi dalam akidah, yaitu setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadah Ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan mushin yang paripurna. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah dan khurafah yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalam akhlak. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswatul hasanah yang diteladani oleh sesama, berupa sifat sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dan wujud amal-amal salih dan ihsan, serta mewujudkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fasad, fasya, dan kemungkaran. Yang ketiga yaitu dalam ibadah, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa, hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang salih yang menghadirkan kedamaian dan manfaat bagi diri dan sesama. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah dengan dengan sebaik-baiknya dan menghidupkan suburkan amal nafail atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas dan amal salih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Yang keempat dalam muamalah duniawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari diri sebagai abdi dan khilafah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergaulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan secara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerdaskan keterpaduan antara orientasi hasbu minallah dan hasbu minan nas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam keluarga. Yang pertama yaitu kedudukan keluarga. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan
Karenanya menjadi kewajibannya setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dikenal dengan keluarga sakinah. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu fungsi keluarga. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melakukan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyumpama gerakan dakwah di kemudian hari. Ketiga yaitu aktivitas keluarga di tengah arus media elektronik dan media cetak yang semakin terbuka. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan mencerminkan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalani persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Yang kedua yaitu setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, berhati-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebaiknya mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk atau melayak bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusnya. Yang ketiga yaitu dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan. Adapun kesimpulan dari PPT makalah yang sempat saya jelaskan yaitu warga Muhammadiyah dewasa ini memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengkayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi, antara lain yang pertama yaitu kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami yang Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang merupakan konsep filosofi. Kedua yaitu perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan yang di tengah golongan perubahan itu. Ketiga yaitu perubahan-perubahan alam, pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai guna semesta, materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonitis berorientasi pada pemulah kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya Inderawi atau kebudayaan dunia yang sekuler dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era abad ke-21. Keempat yaitu penetrasi budaya, masukkan budaya asing secara meluas, dan multikulturalisme yaitu kebudayaan masyarakat dunia yang menjenguk dan serba militansi yang dibawa oleh globalisasi, proses-proses hubungan sosialis, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia yang akan menjadi nyata dalam kehidupan bangsa. Kelima yaitu perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor baik itu internal maupun eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma jelas di Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.